Perkenalkan, saya Cynthia Judith TPU yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada webinar kita kali ini. Karena yang join mungkin masih sedikit, mungkin kita bisa tunggu sekitar 2-3 menit lagi ya, supaya teman-teman yang lainnya yang mungkin belum join bisa segera menyusul, sehingga tidak ada yang ketinggalan materi. Cynthia mau menyapa semuanya dulu nih dari teman-teman, nih ada yang dari angkatan 2018 sama 2019 yang Cynthia tahu, sama Bapak Ibu dosen dari program studi Sastra Inggris dan Mandarin ya. Pak Wawan juga udah bergabung bersama kita. Halo, Judith. Ya. Halo Pak Wawan, selamat sore. Selamat sore, Judith. Is everything okay there? I hope yes. Yeah, everything is okay, thank you. It's so rainy here. Okay, good. Where are you at? Are you outside Malang now? Yeah, outside Malang at Batu City. Okay, outside Malang ya, but not outside Yeah. Greater Malang ya. Batu City, Not outside the city of of Malang rocks Raya. ya. Yeah. Oke, kita tunggu dulu ya. Iya Pak, siap. Ada Pak Onu juga ini. Oke, gimana? Oh, di chat. Kameranya jernih sekali. Oh, pasti Pak. Saya bersihkan pakai pembersih kacamata ini tadi. Mau dimulai menunggu lagi Pak, sudah jam 3:05. Saya ikut saja lah sama pengacaranya, pembawacaranya. Oh, ini sudah 39, kayaknya dimulai aja ya Pak ya. Oke, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang dan juga selamat bergabung dalam webinar kali ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Salam budaya dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang Cynthia hormati, Bapak Ibu dosen dari Universitas Macung, serta teman-teman yang kami sayangi dan juga kami hormati. Senang sekali walaupun dalam situasi seperti ini, situasi penuh COVID dan juga banyak halangan yang tidak bisa membuat kita berkumpul satu dengan yang lainnya secara tatap muka, tapi dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa berkumpul secara virtual untuk menambah insight kita lagi. Untuk itu mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi tema webinar kita kali ini adalah tulisan perjalanan di Instagram yang akan dibawakan oleh Bapak Kaprodi kita dari program studi sastra Inggris, yaitu Bapak Wawan Eko Yulian. Nah, untuk teman-teman nanti yang mungkin mau bertanya, itu bisa banget karena kita nanti akan ada sesi Q&A setelah penjelasan Pak Wawan. Mungkin juga buat teman-teman yang kalau nanti takut lupa bisa banget untuk pertanyaannya itu dituliskan dulu di kolom chat. Nanti Cynthia akan bantu Pak Wawan untuk membacakan. Dan nanti di akhir acara kita akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi bisa berguna banget buat teman-teman di Macung untuk menambah poin. Juga untuk mungkin yang dari masyarakat umum dari luar Macung bisa banget ya digunakan untuk berbagai hal di pekerjaan dan juga
di tempat perkuliahan. Dan Pak Wawan di sini dari masalah tulisan perjalanan di Instagram mendapatkan inspirasi ya, mendapatkan inspirasi dari postingan di Instagram dari Windy Aristanti. Jadi kayak apa sih nanti perbedaannya antara menuliskan perjalanan di Instagram dan juga di blog? Kayak kalau di blog kan biasanya kita tahu ya, pasti semakin banyak orang yang visit bisa menghasilkan uang. Kalau di Instagram kayak apakah itu menjanjikan dan juga bisa menghasilkan uang? Apakah itu juga bagus gitu kan? Nah, buat teman-teman juga kan maksudnya Instagram saat ini tuh sangat udah jadi kayak apa ya, kebutuhan yang paling penting. Kayak sehari pasti kalau nggak buka Instagram kayak ada yang sepi gitu kan hidup. Nah, jadi kira-kira selain dimanfaatkan untuk berjualan online atau lain sebagainya, bisa nggak sih menuliskan perjalanan di Instagram dan menghasilkan sesuatu? Untuk itu, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Wawan Eko Yulianto. Saya silakan. Terima kasih, Tia. Selamat sore, kawan-kawan semua. Semoga kabarnya semua baik-baik dan tetap semangka pantang belewah. Tetap semangat. Maaf. Hari ini saya akan bicara tentang tulisan perjalanan di Instagram dan tadi sudah diawali oleh Judith bahwa saya akan bicara tentang posting-posting Instagram dari Windy Aristanti, atau saya terinspirasi posting-posting Instagram dari Windy Aristanti. Sebelum saya bicara lebih jauh, perlu saya jelaskan sedikit bahwa proyek ini adalah bagian dari satu proyek besar yang saya kerjakan bersama beberapa orang. Salah satunya yang saat ini mulai berjalan adalah dengan Pak Didit Prastyo Nugroho dari Desain Komunikasi Visual. Baik, saya akan share screen saya ya, biar agak enak begitu, biar kayak kelas beneran. Oh ya, terima kasih juga kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini ke acara Forkomil kita di Fakultas Bahasa dan Seni yang ternyata yang pertama ini ya di semester ini. Terima kasih buat kawan-kawan di fakultas yang menyiapkan acaranya. Dan kawan-kawan di Prodi Sastra Inggris yang mendukung. Secara umum, yang saya sampaikan tadi adalah bahwa saya akan berbicara tentang tulisan perjalanan yang ada di Instagram. Tapi secara khusus saya ingin membuat judul buat presentasi ini, yaitu kelas itu bernama perjalanan. Judul ini bukan dari saya sendiri, ini saya kutip dari salah satu judul postingan Windy Aristanti. Kenapa saya pakai judul? Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ya. Semoga penjelasannya nanti bisa memberi gambaran. Dan presentasi ini ya saya anggap sebagai komen saja ya. Komen tapi tidak dituliskan di Instagram karena komennya bisa lama gitu. Komennya akan saya sampaikan di sini saja. Baik, pertama-tama yang ingin saya sorry, I'm Jaden Smith, not that. Oke, yang pertama adalah bahwa tulisan perjalanan ini adalah satu genre yang sangat resilient, sangat ulet, dan sudah ada sejak lama sekali. Dan selama ada ini, mulai dari beberapa abad sebelum Masehi sampai sekarang, genre ini terus berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan tren di zamannya masing-masing. Kalau dulu ketika pertama kali muncul, tulisan perjalanan ini fungsinya untuk memperkenalkan orang-orang yang tempatnya jauh di sana. Dan yang muncul pertama kali adalah Pausanias. Pausanias ini seorang geografer dan orang pinter ya di Yunani kuno, yang tinggalnya di ibu kotanya, di Athena. Tapi dia kemana-mana dan menulis tentang tempat-tempat yang dia kunjungi dari seluruh Yunani itu. Dia cerita tentang ketemu siapa, budayanya apa, dan asal-usulnya apa. Jadi itu yang
tuliskan. Dan karena itu dia akhirnya berhasil memperkenalkan orang-orang dari tempat yang jauh di Yunani itu. Seiring bergulirnya waktu, tulisan perjalanan yang semacam ini juga banyak dipakai. Tidak hanya di Yunani, tapi juga di Tiongkok. Ada Van Chengda yang keliling Tiongkok Selatan untuk kemudian melaporkannya ke orang-orang lain. Dan di Maroko ada Ibn Battuta yang keliling dari Maroko sampai Mesir, sampai Asia Tengah, dan bahkan sampai Indonesia. Terus ada Marco Polo yang kita kenal di buku sejarah kita itu. Jadi banyak sekali. Dan mereka tujuannya adalah berkelana ke tempat-tempat jauh untuk memperkenalkan. Itu zaman dulunya. Terus ketika zamannya bereksplorasi, orang Eropa ke tanah yang akhirnya dikenal sebagai Amerika itu, tulisan perjalanan berfungsi untuk menceritakan tempat-tempat baru, tempat-tempat yang tidak pernah diketahui orang sebelumnya. Zaman dulu orang tidak tahu, orang Eropa dan Asia tidak tahu kalau di seberang Atlantik itu ada bangsa Amerika itu, bangsa native. Dan setelah mereka tahu, akhirnya itu yang diceritakan. Eksplorasi tempat-tempat baru yang dulunya terra incognita, daerah yang tak terjamah, tak terpetakan, akhirnya diperkenalkan lewat tulisan perjalanan. Terus orang Eropa yang ke Australia pertama kali, ke New Zealand, dan ke Hawaii, itu mereka melaporkannya melalui tulisan perjalanan. Kemudian ketika masa imperialisme, kolonialisme, tulisan perjalanan itu juga dipakai untuk memperkenalkan tempat-tempat yang dijajah, dikoloni orang-orang Eropa. Orang Prancis ke Mesir, belajar apa saja yang dari Mesir, dan kemudian ke Prancis lagi diperkenalkan ke sana. Orang Prancis ke Timur Tengah juga melakukan hal yang sama, ke India juga yang sama, menceritakan tentang negara-negara yang dijajah itu. Dan akhirnya dari sana muncul satu bidang ilmu yang namanya comparative literature, sastra perbandingan, yang kebetulan saya sekolahnya di bidang itu. Dan kemudian seiring waktu, ketika tidak ada lagi yang namanya kolonialisme secara terbuka begitu, tulisan perjalanan ini akhirnya memperkenalkan orang dari berbagai belahan dunia, memperkenalkan budaya, untuk tujuannya saling mempertalikan dunia. Mungkin tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya mungkin awalnya untuk menceritakan perjalanan saja. Tapi pada akhirnya membuat orang dari segala penjuru dunia ini semakin tidak berbatas. Dan bahkan yang akhir-akhir ini terjadi, seperti buku-buku tulisan perjalanan yang baru, yang terjadi adalah buku tulisan perjalanan ini mengeksplorasi gender dan seksualitas dan segala permasalahan gender yang ada di seluruh dunia. Hal-hal yang dulunya tidak diketahui orang karena memang hanya terjadi di tempat lain dalam hal gender, itu akhirnya muncul. Dan utamanya ini berkat penulis-penulis perjalanan perempuan. Jadi itu genre ini sudah tua dan sangat ulet, selalu berubah. Zamannya seperti apa berubah. Dan di saat ini, di saat era digital ini, abad 21, tulisan perjalanan pun juga terus berubah. Berubah tidak hanya dalam topiknya, tapi juga dalam bentuknya. Mungkin kawan-kawan di sini sudah mulai melihat ya, kalau setidaknya tulisan perjalanan di era digital ini ada 3 hal paling tidak. Yang pertama dalam bentuk surat kabar online seperti di Jakarta Post, atau kalau di Koran Surya ada satu kolom sendiri yang isinya perjalanan, atau semua surat kabar saat ini memiliki kolom catatan perjalanan yang juga dihadirkan di website mereka. Dan itu sudah sangat lazim. Ada yang berbentuk tulisan perjalanan, orang jalan kemana, atau juga ada yang berbentuk tourism writing. Tourism writing ini orang yang memperkenalkan satu tempat wisata untuk tujuan agar orang datang ke sana. Atau istilah lainnya advertorial. Kalau advertorial ini kan yang pesanan ya. Kalau misalnya di Batu ada Jatim Park 1 misalnya, mereka ingin orang datang ke sana, maka mereka memesan ke satu surat kabar untuk dibuatkan tulisan perjalanan advertorial tentang Jatim Park 1 itu, yang sudah tidak banyak dikunjungi mungkin ya.
Saya nggak tahu, mungkin Judith lebih tahu soal ini. Baik, jadi ini yang pertama di surat kabar, newspaper and magazines, online newspaper and magazines. Yang kedua di blogs atau microblogs. Ini sifatnya kita tulis sendiri, kita jalan-jalan sendiri, tapi banyak yang baca, nggak dibaca sendiri. Sebagian mungkin jalan-jalan sendiri, menulis sendiri, dan dibaca sendiri. Tapi banyak juga yang akhirnya jadi influencer ya. Sebelum ada Instagram dan Facebook, banyak blogger yang sudah menjadi influencer untuk tulisan perjalanan. Di situ sifatnya lebih banyak yang personal, dan di sini mulai banyak terlihat fotografi. Fotografi mulai mengambil peran penting dalam tulisan perjalanan. Kalau dulu biasanya buku tulisan perjalanan itu narasi saja dengan sedikit foto, dengan blog akhirnya tidak ada batasan sebanyak apa foto yang akan ditunjukkan. Microblog juga begitu, Twitter dan Tumblr kalau dulu ada banyak ya lainnya ya. Dan itu sifatnya kira-kira sama, personal, and then it engages a little bit with the audience, mengajak audience berkomentar karena sifatnya web 2.0 itu yang membuat seorang bisa menulis sendiri dan orang lain bisa berkomentar. Tapi kebanyakan dan banyak elemen fotografinya. Dan yang saat ini sangat lazim dan katanya dia tadi sudah menjadi keseharian kita, yaitu Instagram. Di Instagram biasanya tulisan perjalanan ini bisa berbentuk travel post, jalan kemana, diposting dengan caption dan diberi tagar catatan perjalanan. Ada juga yang jalan kemana karena dia ada partnership dengan satu tempat wisata tertentu atau satu produk atau gadget tertentu. Biasanya cellphone seperti Oppo Reno itu dulu banyak membayar Instagramers atau influencers untuk jalan kemana, memotret dan memberi watermark itu untuk menunjukkan kemampuan gadget mereka untuk fotografi. Ya, jadi semua ini yang muncul. Dan akhirnya saya bertanya, terus fungsinya sekarang ini apa? Kalau tadi kan saya sebutkan fungsinya macam-macam dulu. Kalau sekarang seperti apa fungsinya? Nah, itulah akhirnya saya bertanya-tanya. Kalau blog dan newspaper kebanyakan untuk mempromosikan tourism dan social campaigns ya. Dan ada juga di sana berinteraksi dengan orang. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk berinteraksi dengan orang, membuat orang berbagi perjalanannya dan mengajak orang lain untuk menceritakan pengalamannya juga. Jadi menghadirkan sense of community di sana. Dan yang lebih baru lagi adalah di Instagram itu yang menjadi pertanyaan saya tadi. Kalau di Instagram ini bentuknya seperti apa? Fungsi yang dimainkan seperti apa? Dan manfaat yang kita bisa dapatkan itu apa? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saya nantinya. Kalau yang di surat kabar, saya temukan ternyata dari berbagai tulisan perjalanan yang ada, dari satu penelitian saya tahun lalu, saya mengambil data dari 30 tulisan perjalanan atau tulisan wisata yang ada di Jakarta Post. Dari 30 itu saya temukan ada beberapa tema yang terus-menerus muncul. Pertama adalah tentang spiritualitas. Ada yang melakukan perjalanan untuk tujuan spiritual dan itu dituliskan di Jakarta Post itu. Ada yang melakukan perjalanan itu untuk mendapatkan keindahan saja. Jadi kalau ke sana melihat sunset sambil minum kopi dan difoto dan di-share ke mana-mana biar kelihatan kayak orang indie begitu. Tapi banyak yang melakukan ini. Ada yang ke satu taman bunga terus difoto untuk kemudian dikoleksi atau bahkan diberikan di Instagramnya. Ada juga yang berwisata untuk tujuan ini pop culture, merayakan pop culture. Yang saya lihat itu wisata di Korea untuk semacam ziarah gitu ya dalam tanda kutip
ke setting-settingnya Kotlin. Itu banyak sekali dan banyak dituliskan. Dan hal-hal ini, pada intinya, setelah saya rangkum tulisan perjalanan yang ada di blog itu kebanyakan sifatnya merayakan manusia dan tertarik untuk membicarakan tentang alam dan terutama natural preservation. Padahal di masa-masa itu, ini saya ambil dari tahun 2017 datanya, di masa-masa itu ada climate crisis yang sangat besar dan dibicarakan secara luas di Prancis. Jadi agak ada pertentangan antara tulisan perjalanan itu dan perhatian kepada alam. Nah, akhirnya setelah ini selesai, saya lanjutkan ke Instagram. Banyak pertanyaan tentang Instagram yang muncul ketika saya mengawali ini. Apa bedanya tulisan perjalanan di Instagram ini dengan tulisan perjalanan di blog misalnya atau di buku? Terus yang dibicarakan itu apa saja? Dan kita sebagai pembaca bisa mendapatkan manfaat dari situ berupa apa? Hal-hal seperti ini terus bertanya, ya menghantui saya ketika akan memulai pertanyaan, karena di satu sisi saya suka Instagram karena bisa punya filter segala macam, dan saya pertama kali pakai Instagram mungkin tahun 2012 ya, waktu Android sudah bisa pakai. Sebelumnya kan cuman di iPhone ya, waktu itu hanya punya Android, jadi nggak pakai. Dan begitu ada langsung suka, karena saya suka fotografi, saya suka jalan-jalan, dan saya suka nulis, akhirnya saya lakukan itu. Tapi lama-kelamaan ada rasa bersalah juga. Kira-kira saya ini nggak membuang-buang waktu apa gimana? Nah, karena itulah saya juga melakukan ini untuk menjawab keresahan sendiri tadi. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya saya mencoba memilih 4 orang yang saya lihat aktif menulis tulisan perjalanan di Twitter, dan mereka semua punya follower yang banyak dan engagement-nya bagus. Dan 4 orang itu adalah ini, Windy Aristanti, Trinity Traveler, Backpacker Tampan, dan Kartu Pos Insta. Kawan-kawan mungkin ingat beberapa bulan lalu Kartu Pos Insta, Kenny Santana ke Universitas Majung untuk memberi workshop copywriting ya. Nah, dari 4 orang ini yang saya dahulukan karena ketika saya baca terlihat sangat menonjol kualitasnya, maksudnya terlihat sangat menonjol elemen travel writing-nya di antara yang lain, ada 2 orang, yaitu Trinity dan Windy Aristanti. Tapi karena saya tidak bisa menggarap dua-duanya sekaligus, saya ambil dulu yang kebetulan tidak terlalu kebetulan ya, mudah sekali diakses orangnya. Jadi saya minta 1 orang, yaitu Windy Aristanti ini, untuk memilih post-postnya dia yang paling banyak engagement-nya. Tujuannya adalah untuk mengetahui tadi apa yang bisa kita dapatkan dari situ, terus bentuknya apa saja, dan isinya apa saja. Jadi dari Windy itu saya ambil ini ada 40 captions dan post, dan dari 40 caption ini ada banyak foto, lebih dari 50, karena beberapa posting itu carousel, jadi satu posting dengan banyak foto, dan ada juga yang berupa video. Nah, untuk mengerjakan ini, karena Instagram itu sifatnya ada foto dan ada caption, saya mengajak kawan Pak Didit yang memang fotografer dan ahlinya di bidang itu ya, bisa menilai foto yang bagus itu apa, terus point of interest dari sebuah foto itu apa, dan elemen-elemen yang mungkin buat mata saya lolos, tidak bisa saya lihat, bisa dilihat oleh Pak Didit. Jadi kami berdua menggarap data ini, dan istilahnya transdisipliner ya. Ketika satu bidang tidak bisa menggarap satu kajian, kita butuh orang lain dari bidang lain untuk bersama-sama mengerjakan, dan harapannya bisa menemukan sesuatu yang bagus. Baik, jadi apa yang saya temukan? Nah, ini yang saya temukan ternyata ya agak banyak.
ada beberapa poin yang bisa saya soroti, tapi untuk pertemuan ini, kali ini saya soroti beberapa saja. Yang pertama adalah adanya kuatnya elemen human touch. Dalam tulisan perjalanan Windy Aristanti ini, banyak sekali posting yang tidak hanya mengunjungi alam, tidak hanya mengunjungi tempat yang bagus, atau makan, atau foto di tempat-tempat yang instagramable, tapi mencari orang. Mencari orang ini bisa orang lokal, bisa sesama pejalan. Dari beberapa yang bisa saya tunjukkan di sini adalah dari postingan yang berjudul The Yellow Hand, cerita tentang seorang ibu penjual jamu di pasar Prawikap, lupa saya di Solo. Dan yang kedua ada postingan berjudul Secukupnya yang berisi tentang seorang bapak di Korowai, suku Korowai, Papua, yang beberapa waktu lalu jadi viral karena suku ini tinggalnya di atas pohon, tinggi di atas pohon. Terus ada juga foto tentang posting berjudul Sebelum Tiba di Machu Picchu, di mana Windy dan Riani Jangkaru yang dulu pembawa acara Jejak Petualang berkunjung ke Machu Picchu dan bertemu dengan orang-orang di sana dan berbicara dengan orang-orang Indian di sana, orang-orang native di sana, dan belajar banyak dari sana. Dan akhir tahun bercerita juga berbicara tentang perjalanan Windy di salah satu pulau terdepan Indonesia. Jadi human touch adalah satu hal yang ditekankan oleh Windy, bukan makanan yang lezat, bukan tempat-tempat yang cantik dan instagramable, tapi manusianya. Itu menjadi fokus tulisan perjalanannya. Yang kedua adalah adanya engagement dengan audience. Sangat kuat engagement dengan audience. Jadi maksudnya di sini adalah dia bercerita tentang satu hal, dan dia ceritakan ini secara panjang lebar, misalnya tadi pertemuan dengan orang, tapi terakhir dia mengajak audience untuk balik bercerita. Dan dalam postingan-postingan seperti ini, akhirnya banyak komen yang berisi orang lain menceritakan seperti yang diinginkan. Untuk posting berjudul Toko Buku ini misalnya, Windy bercerita kalau dia suka ke shopping toko buku di Yogyakarta itu, dan setiap ke Jogja dia tidak pernah melewatkan shopping. Akhirnya apa? Ini menjadi satu tempat favorit dia. Terakhir dia meminta audience, kira-kira tempat toko buku favoritmu mana guys, dan semacamnya itu. Ceritamu juga seperti ini. Dia ulang tahun dan dia mengatakan bahwa dia ingin mendengar cerita dari kamu. Saya tidak ingin bercerita saat ini dan lain sebagainya. Dan akhirnya di postingan itu banyak cerita, dan cerita ini dikomentari oleh si Windy Aristanti dalam bentuk stories. Dan untuk menunjukkan engagement, menurut telaahnya Pak Didit, di sini engagement itu tampak ketika dalam foto-foto yang ditunjukkan oleh Windy Aristanti, dia sering menyertakan orang-orang lain di dalam foto-fotonya itu. Memang selfie itu satu hal yang tidak bisa dihindari dalam Instagram. Bahkan ada buku yang berjudul The Allure of Selfie, bagaimana selfie itu begitu menggoda untuk Instagram. Tapi di antara selfie-selfie itu selalu dimunculkan juga orang-orang lain yang menjadi bagian dari ini. Dan yang muncul lagi adalah keterbukaan untuk mempelajari sesuatu dari perjalanan ini. Yang muncul banyak, tapi saya tunjukkan 4 saja di sini, yaitu Al-Aqsa, Rumah Tiga Agama, Secukupnya, Kelas Drama Perjalanan, dan Yellow Hand. Al-Aqsa ini bercerita tentang kunjungan Windy ke Israel, Jordan, sama Palestine, dan di sana dia menghabiskan banyak waktu di Al-Aqsa atau Temple Mount. Di situ tempat ibadah tiga agama, dan dia bertemu dengan orang-orang di sana yang menunjukkan kepada si Windy ini bahwa perbedaan agama itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari, terutama di tempat seperti ini.
Apalagi Al-Aqsa ini, kompleks Al-Aqsa itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi, orang Kristen, Katolik, dan orang ini juga, orang Muslim juga. Tapi dari salah satu rabbi Yahudi yang ditemui Windy, dia tahu bahwa ketika kita beragama sampai level yang sangat tinggi, konyol rasanya mempermasalahkan kehidupan ini dalam kaitannya dengan agama. Gitu. Dan hal-hal seperti ini yang dia pelajari. Secukupnya adalah satu cerita tentang bapak yang dibawa dari suku Korowai yang di Papua tadi, yang bercerita ke Windy tentang hidup yang secukupnya. Hidup ini tidak meminta banyak, tapi kita saja yang maunya terlalu banyak. Dan terakhir, kelas itu bernama Perjalanan. Ini satu renungan tentang perjalanan dan manfaatnya buat dia. Dan menurut saya ini yang menjadi poin paling kuat dari tulisan-tulisan ini. Karena itu tadi presentasi saya kasih judul kelas itu bernama Perjalanan. Ini ibu yang jual jamu di Solo itu ya, Yellow Hands. Literacy adalah satu tema yang sangat kuat juga. Kemanapun perginya, Windy tidak pernah lepas dari literasi tentang tempat tersebut. Literasi sejarahnya, terus perjalanan-perjalanan dia sendiri. Perjalanannya seringkali bukan untuk rekreasi, tapi untuk mengunjungi satu tempat di mana dia diminta menjadi pelatih untuk workshop copywriting, bukan copywriting, creative writing. Dan Pacar Merah. Pacar Merah ini satu festival yang dia sebut sirkus literasi yang diadakan Windy sama beberapa temannya di seluruh Indonesia. Salah satunya di Malang beberapa tahun yang lalu. Dan itu juga yang membuat saya kenal Windy, karena lewat satu orang teman saya diminta jadi pembicara juga di sana. Oke, selanjutnya ini dari Kepulauan Sangihe, yang merupakan satu pulau terdepan Indonesia ya. Dan terakhir dia bercerita tentang nilai dari travel writing itu seperti apa. Buat dia travel writing itu adalah tempat merenungi perjalanan, biar perjalanan itu tidak berhenti pada sekedar foto-foto dan selfie-selfie dan jalan-jalan saja. Tapi sesuatu yang perlu direnungkan, karena di setiap tikungan perjalanan itu pasti ada pelajaran yang kita dapatkan. Ini foto Windy di Myanmar, satu tempat yang katanya sangat kering, tidak ada orang yang mau ke sana. Tapi ketika dia berkunjung ke sana, dia ketemu satu komunitas orang yang hidup dengan sangat damai dan tinggalnya di sekeliling biara itu. Dan di sana juga ada pohon-pohon yang usianya sampai ribuan tahun. Pohon di belakangnya Windy ini satu pohon yang usianya lebih dari 1000 tahun. Dan itulah, dia belajar dari sana. Ini dari posting yang berjudul Tidak Ada Apa-apa. Baik, terus setelah semua ini, setelah semua temuan ini, apa artinya kira-kira? Apa yang bisa saya dapatkan dari sini? Terus cirinya apa ini tulisan perjalanan ini? Nah, saya list tadi dari ada beberapa, ada tentang human touch, ada engagement dengan audience, terus ada literasi dan renungan tentang nilainya travel writing tadi. Dari sini saya langsung bisa melihat satu pola, yaitu adanya penekanan kepada orang, adanya penekanan kepada alam juga di sana, karena dari suku Korowai dan banyak masyarakat daerah termasuk di Machu Picchu, Windy belajar tentang keharmonisan manusia yang hidup dengan alam. Terus juga ada perbincangan tentang ekonomi juga, ekonomi orang-orang lokal. Dan itu langsung membawa saya ke konsep ini, sustainable tourism. Dan sustainable tourism dan responsible travel writing. Jadi dia ini melakukan perjalanan yang otomatis akan membuat orang tertarik untuk pergi ke satu tempat, tapi dia tidak habiskan hanya untuk menyoroti keindahan alamnya saja, tapi juga menyoroti orangnya. Karena di satu tempat itu pasti ada manusia yang tinggal di sana. Dan siapa yang lebih kita hormati selain alamnya sendiri? Ya tentu saja orang-orang yang ada di sana. Dan itulah yang akhirnya
menjadikan travel writing tulisan Windy ini menjadi tulisan yang ya bertanggung jawab, tidak hanya datang, foto-foto, makan dan kemudian kembali tanpa mempelajari apa-apa. Jadi itu. Terus sustainable tourism muncul di sini, satu konsep dari David Weaver dan Jafari. Muncul terasa kuat sekali di Windy Aristanti ini karena perhatiannya yang serius ke kelestarian alam, terus persoalan-persoalan terkait hutan dan lain sebagainya. Dan itu tersampaikan secara eksplisit. Jadi kuat kesan sustainable tourism-nya. Tapi itu baru dugaan saya berdasarkan teman-teman yang saya dapat di bagian pertama ini. Saya tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah ciri-ciri dari tulisan perjalanan seluruhnya, karena pada kenyataannya banyak penulis perjalanan yang tidak seperti itu di Instagram. Tapi untuk Windy Aristanti, saya lumayan positif ya berdasarkan temuan saat ini bahwa ya ciri yang satu hal yang bisa dia tawarkan itu ya ini tentang sustainable tourism. Untuk lebih jelasnya lagi tentang sustainable tourism itu bisa saya gambarkan ini. Jadi ada dalam perhatian manusia terhadap alam, pengharapan alam, di akhir era 90-an itu muncul satu gagasan dari John Elkington yang disebut triple bottom line. Intinya adalah ketika kita melakukan apa saja kepada alam, yang jadi sorotan utama adalah people-nya dulu. Setelah people kita soroti, jangan lupa planetnya. Setelah dua hal ini selesai, people, orang-orangnya bisa diperhatikan, terus planetnya atau kelestarian alamnya diperhatikan, baru kita bicara tentang profit. Nah, tiga hal ini yang menjadi landasan dari sustainable tourism dan sekarang berkembang jadi community based tourism itu ya, wisata berbasis masyarakat. Saya pikir ini satu kacamata yang sangat bisa kita pakai untuk menyoroti tulisan perjalanan Windy Aristanti di sini. Dan yang kedua adalah konsep dari Jafari. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika wisata itu di satu sisi memajukan masyarakat karena memberi masyarakat penghasilan, tapi di sisi lain juga ada bagian dari wisata itu yang berpotensi merusak alam. Dan kita sebagai orang-orang yang peduli dengan wisata dan alam, mestinya juga memperhatikan hal itu. Nah, Jafari menyodorkan satu konsep yang dia sebut sebagai the four platforms. Four platforms ini isinya adalah ketika kita menggarap tourism, jangan abaikan perihal advocacy. Kita mendukung agar alamnya itu terperhatikan, orangnya dan juga terperhatikan. Terus cautionary kita harus awas bahwa kita harus selalu awas bahwa bumi ini mau tidak mau semakin menua dan kemungkinan rusaknya semakin besar. Dan terakhir ada knowledge based. Tourism yang kita lakukan harus dilandasi dengan pengetahuan kita tentang lokasi tersebut dan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang yang menikmati tourism tadi. Dan itu selaras dengan perjalanannya Windy yang memang selalu dilandasi dengan harapan untuk bisa belajar dari tempat lain. Makanya dia sebut kelas itu bernama perjalanan. Dan yang paling baru adalah konsep responsible travel writing. Maaf, bukan responsible tourism, tapi responsible travel writing yang disodorkan oleh Joanna Hogan. Menurut Joanna, travel writing itu seperti halnya tourism, berpotensi membawa ketidakbaikan juga. Karena ketika seseorang mengunjungi satu tempat dan menyorot tempat itu sebagai sebuah tempat yang penuh keindahan, menyebutnya sebagai surga, dan lain sebagainya, maka tempat itu akan didatangi orang, dan kalau didatangi secara tidak terkontrol, akhirnya adalah kita akan mendapatkan kerusakan tempat itu. Seorang penulis perjalanan yang sangat terkenal, Paul Thoreau, bahkan bilang, the moment you call a place a paradise, it will start to become a hell. Karena ya itu tadi salah satu aspek
negatif dari tulisan perjalanan kalau tidak kita perhatikan. Dan yang disodorkan Johannes sekarang adalah ketika kita menulis tulisan perjalanan, kita perlu memperhatikan climate crisis, mau tidak mau harus disinggung. Terus hal-hal yang sensitif, misalnya diskriminasi agama dan lain sebagainya, itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Dan terakhir, koneksi dengan orang-orang yang kita kunjungi tidak boleh hanya jadi subjek tulisan kita, jadi objek tulisan kita. Mereka harus menjadi subjek di sana. Ya, intinya jangan mengabaikan sesuatu yang jelas-jelas berbahaya. Seperti misalnya kalau kita bicara tentang agama di Indonesia, kita tidak boleh sama sekali mengabaikan fakta bahwa ya ada orang yang menjalani agamanya, menafsirkan agamanya hingga sedemikian rupa sampai akhirnya terjadi terorisme. Itu sesuatu yang ya akan tidak etis kalau kita abaikan begitu saja. Dan Windy Aristanti dalam pembacaan saya tadi bisa saya komentari bahwa dia tidak lagi terlalu fokus pada kecantikan alam. Buat dia berhenti di mana saja dan memutu apa saja itu bisa indah. Itu sudah memiliki elemen keindahan. Dan tulisan perjalanan itu mestinya tentang belajar. Kita belajar mendengar dari orang yang kita kunjungi, belajar mendengar alam dan membiarkan orang lain mengajari kita. Itu yang ketiga. Jadi perjalanan itu adalah soal mendengar apa yang ada di luar. Dan yang terakhir adalah yang mungkin tidak ditemukan di tulisan-tulisan perjalanan sebelumnya, adanya interaksi langsung antara si penulis tulisan perjalanan dan audiens yang membacanya, seperti mengajak orang berkomentar di Instagram tadi. Jadi itu yang bisa saya simpulkan dari pertemuan ini. Terakhir saya mau ajak kapan kita kemana, naik apa, ini siapa, sama siapa, dan lain sebagainya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Wawan untuk materinya mengenai perjalanan di Instagram ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya, yang juga suka menulis dan juga suka melakukan perjalanan traveling, bisa banget ya untuk nanya-nanya. Mungkin bisa langsung di kolom chat atau karena belum ada yang tanya, bisa langsung raise hand aja. Apakah suara saya terdengar jelas? Maaf. Oh, jelas ya. Soalnya ini low network sih di sini. Ya. Jadi kalau bisa Cynthia lihat di sini, Windy Aristanti ini kayaknya the real ini ya Pak ya, sharing personal experience di sosial media. Yang tadi juga dampaknya nggak hanya untuk promote tourism aja, tapi juga untuk ngajak orang-orang gitu ya, kasarannya ngajak orang-orang untuk kan concern sama lingkungan sekitar tuh nggak hanya dari pengelola aja, tapi juga dari kita, para wisatawan gitu kan ya, untuk punya awareness juga menjaga kelestarian lingkungan dan juga kebersihan lingkungan. Seperti itu. Siap. Ya. Dan mungkin perlu saya sebutkan juga bahwa sebagai seorang Instagramer yang punya banyak follower, dia juga sepertinya melakukan partnership atau paid promote begitu. Karena memang saya lihat ada beberapa posting dia yang misalnya tentang Oppo Reno tadi ya, ada beberapa postingan yang secara kontinu menggunakan itu dan memanfaatkan fitur-fiturnya, misalnya untuk memotret perbincangan malam di suku anak rimba. Terus yang di Israel sama di Yordan juga seperti itu. Jadi tidak menghindari itu. Elemen ekonominya masih ada di sana. Tapi ketika berbicara, isinya ya, tidak pernah mengabaikan hal yang sifatnya promoting natural preservation atau promoting equality dan mendengarkan orang-orang yang menjadi tempat tujuan perjalanannya. Kira-kira begitu. Jadi ini ya, bisa jadi inspirasi buat Cynthia dan juga teman-teman juga. Jadi dalam melakukan perjalanan itu nggak hanya fokus
dari apa yang kita dapatkan untuk menyenangkan kita, kepuasan mata dan juga kebahagiaan dari kita aja, tapi bisa mulai untuk memperhatikan sekitar juga seperti itu. Ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Uno. Pak Wawan, apabila tulisan Mbak Winda Bapak kategorikan sebagai travel writing yang ideal, bagaimana rasio responsible travel writing versus irresponsible travel writing? Di Instagram maksudnya, Pak. Silakan Pak Wawan. Langsung saya jawab ya. Saya tidak tahu rasionya seperti apa Pak Unu, karena saya belum pernah melakukan kajian yang sifatnya kuantitatif plus kualitatif begitu. Instagram ini data yang luar biasa agung ya. Kalau dunia ini hancur misalnya hari ini, terus besok yang tertinggal hanya satu hard drive isinya semua postingan Instagram di dunia, maka orang yang hidup di hari ketiga nanti bisa membuat dunia ini lagi berkat postingan Instagram itu. Untuk menggambarkan sebegitu banyaknya data yang ada di Instagram itu. Nah, kalau soal rasio yang bisa saya lihat dari ini saya saja ya, dari story saya, maksudnya dari Instagram saya saja, saya lihat sangat jauh lebih banyak yang bisa dikatakan dalam tanda kutip irresponsible. Dan saya tidak ingin mengkriminalisasi orang-orang yang melakukan ini, tapi kalau disebut irresponsible gini ya bagaimana ya? Maksudnya itu yang tidak sangat responsibel secara sadar. Yang banyak adalah kita berkunjung ke satu tempat, terus kemudian berfoto, dan kemudian kita share. Kadang bahkan tanpa repot-repot ngasih caption, atau kata Bu Yana takarir, bahasa Indonesia takarir. Kita tidak usah repot-repot ngasih caption, hanya ini saja, gambar ini saja. Atau kita posting hanya dengan tagar My Beautiful Malang atau apa gitulah, Malang the Heart of East Java kalau di Kabupaten Malang ya. Ya, yang muncul yang banyak adalah yang semacam itu. Sangat sedikit saya lihat yang memposting tentang satu tempat kunjungan, satu tempat wisata dengan berbicara tentang orangnya, orang-orang dari lokal sana ya. Terus berbicara tentang bagaimana di sana ini orang memperhatikan perihal alam, dan bagaimana orang-orang ini merupakan tempat kita belajar dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan memang menggunakan tempat wisata itu sebagai objek untuk dibicarakan. Tapi ya kita tidak bisa dengan serta-merta mengatakan bahwa orang yang posting di Instagram itu begini, atau hanya orang yang di Instagram yang begini. Tidak. Di tulisan perjalanan yang ada di majalah atau koran pun tren semacam itu tampak. Seperti tadi satu artikel saya yang saya tunjukkan di sini adalah studi saya tentang 30 tulisan perjalanan yang ada di Jakarta Post. Yang tampak di sana adalah orang lebih concern dengan hal-hal yang mereka sukai sendiri, atau hal-hal yang sifatnya di permukaan yang bisa dilihat untuk kemudian dijadikan foto, atau merayakan kesenangan mereka atas hal-hal tertentu. Sangat sedikit yang berbicara tentang alamnya. Kalau di koran mungkin yang berbicara tentang orang-orang lokal masih banyak ya, tapi tentang alam, tentang kepedulian terhadap pelestarian alam itu sangat sedikit. Jadi bukan hanya salahnya orang yang di Instagram, termasuk saya, tapi juga salahnya semua orang. Bukan soal salah-salahan sini. Tren yang muncul adalah seperti itu, kecenderungan yang muncul adalah seperti itu. Baik Pak Wawan, ini ada lagi pertanyaan kedua dari Angela Putri Natali. Selamat sore Pak Wawan, saya ingin bertanya, sebagai konsumer dari sosial media dan juga industri perjalanan, bagaimana cara yang baik menanggapi catatan perjalanan yang secara sengaja maupun tidak sengaja mempromosikan gentrifikasi dan juga perjalanan yang tidak etikal dan tidak sustainable? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini
bagaimana kita menyoroti tulisan perjalanan yang membahas gentrifikasi atau pengembangan daerah yang dulunya pedesaan atau pinggiran menjadi pusat kota atau jalan berbeton begitu ya. Bagaimana kita menyoroti itu? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau dari yang saya lihat ya, dari Joanna Hogan misalnya, yang dia lakukan adalah ya kita berikan pertama sorotan dengan cara membuat sorotan balik. Jadi membuat satu tulisan sendiri yang memang bukan mengentahi yang tadi ya, tapi lebih menunjukkan hal-hal lain yang ada di sana. Kita tidak bisa kan ketika melihat satu tulisan perjalanan yang menyoroti gentrifikasi terus langsung membantah begitu. Tentu tidak bisa karena pertama dengan hanya bereaksi kita tidak bisa berkreasi, kita tidak bisa produktif. Lebih baik kita menyoroti bagian lain dari tempat yang sama yang bisa kita sorot, yang bisa kita tunjukkan potensinya dalam menghasilkan tulisan perjalanan yang responsibel. Mungkin di sana kita soroti bagaimana orang-orangnya yang mampu memberdayakan diri mereka sendiri, yang siap berkembang, atau bagaimana orang-orang di daerah itu juga tidak jauh dari sana memperhatikan kelestarian alam. Kasarannya kalau ada dua tempat wisata berdampingan ya, satu tempat wisata ini adalah tempat wisata yang terlalu memfokuskan pada mengubah alam menjadi sesuatu yang artifisial, dan satunya lagi adalah tempat yang masih mempedulikan kelestarian alamnya, yang bahkan mungkin membatasi jumlah orang yang datang. Ya, salah satu-satunya cara kita adalah menyoroti yang bukan tadi, yang bukan gentrifikasi tadi. Ini strateginya kayak strateginya K-popers ya. Kalau orang-orang K-pop itu kan sukanya drowning ya, drowning issue. Kalau sesuatu muncul negatif ya kita drown dengan isu yang lain yang bisa kita tunjukkan kekuatannya. Jadi lebih seperti itu. Atau kalau memang di akademia ya kayak saya gini, ya kita bisa menyoroti hal-hal itu sebagai sesuatu yang bisa kita bilang berbahaya ya, seperti tulisan-tulisan perjalanan di Jakarta Post yang saya soroti tadi. Ada elemen yang menurut saya perlu ditingkatkan dan mengubahnya di level itu. Jadi kira-kira begitu. Iya, dan Angela. Ya, terima kasih Pak Wawan. Jadi lebih ke diri sendiri juga ya Pak ya, sebagai pembaca. Lebih bagaimana ingin menanggapi dari tulisan itu dan juga ingin mencari tahu lebih lagi untuk lebih concern juga terhadap hal yang lainnya. Dan ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Ginting. Selamat sore Pak Wawan, bisakah diberikan satu saja contoh catatan perjalanan yang paling berkesan buat Bapak? Terima kasih Pak Wawan, sukses selalu. Oke, baik. Silakan Pak Wawan. Terima kasih. Ini ditodong Pak Dan ini ya. Harus dijawab ini karena yang nodong yang mengadakan acara soalnya. Ya, perkenankan saya buka satu ini ya. Saya buka data saya. Saya tunjukkan bukan yang ini. Sebentar. Nah. Ini yang paling asik buat saya yang berjudul, saya share dulu ya screen saya.
Ini posting Windy dari Petra by Night. Petra kita tahu adalah tempat wisata di ini ya, di Jordania yang merupakan sisa-sisa dari peradaban Nabatean. Di sini Windy berbicara tentang pertemuan dia dengan Ahmed, pemandu wisata di sana, yang menyuruh Windy ini untuk berjalan lebih jauh. Jangan hanya ke sini, lebih jauh lagi. Tapi kan tidak mudah kan jalan di gurun itu, karena ya panas, kering, dan pecah-pecah kayak kulitnya. Jadi Windy akhirnya mengikuti sarannya Ahmed ini untuk berjalan lebih jauh, dan di sana dia menemukan sesuatu yang lebih dari yang dia harapkan dari perjalanan ke Petra itu. Dan pada akhirnya berkat perjalanan lebih jauh ini, hiking lebih jauh di tengah gurun ini, Windy akhirnya mengambil satu simpulan bahwa pertama dengan mendengarkan orang lokal, dan dua mau untuk melakukan usaha lebih dari yang sebenarnya biasanya kita lakukan, kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih. Mungkin poin terakhirnya ada di sini ya. Ini, kata Ahmed, orang pernah mendaki sampai ke atas untuk menemukan kunci rahasia harta karun di Treasury. Treasury ini nama bangunan terbesar yang ada di Petra itu. Sayangnya mereka tak menemukan apa-apa. Semua terkecoh, sebab apa yang disebut Treasury sesungguhnya adalah makam. Tapi begitulah Petra. Ia memberitahu lebih banyak tentang dirinya bagi mereka yang mencari tahu lebih banyak. Ceritanya. Berapa lama kau di sini? 3 hari, termasuk Petra by Night. Mata Ahmad sedikit membelalak mendengar jawaban saya. Semoga kau adalah mereka yang mau melihat dan mencari tahu tentang Petra lebih banyak. Sahutnya sambil tersenyum lalu menunjukkan saya. Ini menurut saya satu postingan yang paling menyentuh, karena kalau kita bicara tentang daya tarik atau appeal, ada appeal yang sifatnya logical, menunjukkan sesuatu dengan dukungan data gitu ya. Ada yang sifatnya logical itu atau logis, tapi juga ada elemen emosional. Emosionalnya di sini adalah dia mau saja disuruh oleh orang yang baru dia kenal, dan orang yang dia kenal ini kan hanya pemandu wisatanya, dan dia disuruh untuk melakukan jalan lebih jauh hanya untuk berjalan lebih jauh tanpa didampingi dia. Jadi itu yang menurut saya paling kuat, dan sepertinya like-nya paling banyak ya di antara yang lain. Bukan paling banyak, ada beberapa yang lebih banyak, tapi ini termasuk yang sangat banyak. Dan engagement-nya juga sangat tinggi untuk postingan ini. Kira-kira begitu, ya, dan Pak Dan. Terima kasih Pak Wawan untuk penjelasannya. Dari teman-teman, apakah sudah yakin tidak ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kalau ingin bertanya secara private boleh ya Pak, ke Pak Wawan ya? Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Ya, ternyata masuk ke personal saya. Oh iya Pak, silakan dari Pak. Mas Agus TI. Kayaknya Pak Agus ini. Ya. Baik, nampaknya agar paradise become hell, bukan pertanyaan, ini pandangan mungkin ya. Agar paradise become hell tadi bisa diminimalisir, maka cara penyampaian atau menulis bisa munculkan faktor engagement pembaca atau pemirsa dengan objek lokasi biar lebih digali dari tulisan-tulisan tersebut. Oh ya, ya.
agar tidak hanya jadi ini intinya adalah yang ideal adalah ketika kita bisa menyoroti tidak hanya alamnya saja, tapi bagaimana kita engage dengan orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang ada di lokasi. Dan ini juga bisa dilakukan dengan ketika kita melakukannya di sosial media, kita bisa mengundang orang-orang lain yang pernah memiliki pengalaman serupa di tempat itu untuk bercerita. Dan tentunya pengalaman di sini adalah pengalaman yang berhubungan dengan orang-orangnya, bukan hanya alamnya. Ya, sangat masuk akal. Ini juga mungkin bisa membahas ya, bisa membantu menjawab pertanyaan dari Angela tadi. Oh ya, satu hal yang lazim juga dilakukan adalah ketika ada satu proyek gentrifikasi yang dilakukan seseorang itu adalah mengajak berbicara orang-orang yang menjadi dalam tanda kutip korban dari proyek gentrifikasi tadi. Kalau lahannya misalnya diubah menjadi satu tempat wisata, dan mestinya orang ini hidupnya akan terdampak ya, entah itu tinggalnya di belakang tempat wisata itu atau di mana, maka yang bisa dilakukan orang adalah ya menyoroti kehidupan orang itu tadi. Tapi ya lagi-lagi ini sifatnya reaktif saja, ya. Reaktif melawan sesuatu yang sudah terjadi. Ya, kayaknya begitu ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari ini Mas Dio ingin bertanya. Open mic nih kayaknya. Oh, nggak jadi nanya ya Mas. Oke, terima kasih banyak. Kami ucapkan untuk Pak Wawan yang sudah boleh sharing mengenai penulisan perjalanan di Instagram. Dan untuk teman-teman, Cynthia minta tolong untuk kameranya di on cam-kan dulu semuanya, karena kita akan ada sesi foto bersama. Nanti minta tolong untuk Klaus Vincent untuk membantu mengcapture-kan. Setelah sesi foto bersama, nanti Cynthia akan membagikan link untuk e-sertifikatnya di kolom chat. Teman-teman bisa langsung pergi ke link Forkomil itu. Terus nanti juga jangan lupa, karena Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Macung sekarang punya YouTube channel, jadi teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe biar nggak ketinggalan info-info lainnya. Boleh di on cam-kan dulu teman-teman, Esther, Gwina, Ricky, Fang. Yuk teman-teman kita on cam dulu ya. 2 menitan aja. Mungkin dari slide pertama dulu aja ya, Pak Vincent. Oke, semuanya boleh senyum dulu. Pak Vincent yang hitung atau Cynthia aja? Cynthia aja ya. Oke. 1, 2, 3. Udah, Pak? Dari yang slide kedua sekarang. Senyum ya semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini Cynthia share untuk link exit form-nya.
hanya bisa diakses sampai 1 jam setelah Cynthia share link-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe dari YouTube channel-nya dari Fakultas Bahasa dan Seni. Sekali lagi Cynthia ucapkan terima kasih untuk Pak Wawan dan juga Bapak Ibu dosen lainnya yang sudah menyempatkan untuk hadir. Dan manis asam buah pencit baru dipetik dari kota Jakarta. Saya Cynthia Judith, pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Sekian dan terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Pak Wawan. Sukses Pak. Terima kasih, Pak Dan. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak.